Bapak Ibu sekalian, bisa dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya pada Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Unit Desa Negeri Bangkalan yang diwakili oleh Ibu Warka beserta Bapak Ibu sekalian dan segenap undangan. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pada siang hari ini perkenankan saya untuk berbagi praktik baik terkait hasil diseminasi PKG BJOK. Diseminasi BJOK sebenarnya belum selesai, terakhir sampai tanggal 14 Desember Bapak Ibu. Jadi sekarang saya harus menyelesaikan tugas, salah satu tugasnya harus berbagi praktik baik dengan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, saya mulai saja. Oke, Bapak Ibu, di RTL rencana tidak lanjut dalam kegiatan siang hari ini, saya mengambil judul classmate bola volley modification. Ini adalah nanti akan saya angkat dalam RTL saya, yaitu bentuk kegiatan class meeting atau lomba bola volley yang sudah dimodifikasi, melibatkan seluruh peserta didik, Bapak Ibu sekalian, juga partner daripada orang tua siswa atau wali murid seperti itu. Oke, Bapak Ibu, ini sebenarnya dalam kegiatan RTL saya mengangkat tugas daripada kelas 9, yaitu PBL, Project Based Learning, yang nantinya siswa kelas 9 akan diberi tugas berupa project dengan waktu tertentu, sehingga nanti akan menghasilkan bentuk karya yang tidak selalu berupa benda ya, istilahnya berupa kegiatan, bisa seperti itu. Di sini, oke, saya mengangkat sport education model, mungkin baru dikenal untuk kalangan Bapak Ibu guru dari non PJOK ya, maupun non PJOK. Di sini sport education model atau disingkat SEM yang merupakan pendekatan pembelajaran dalam BJOK yang dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang otentik, yang asli ya, dan berpusat pada siswa. Saya tidak hanya fokus pada keterampilan fisik, tetapi juga pada pengembangan karakter dan keterampilan sosial siswa. Dengan pendekatan ini, diharapkan nanti pembelajar atau siswa lebih banyak pemahaman tentang olahraga dan kehidupan sehari-hari oleh pengalaman dan yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan nyata seperti itu. Siswa dapat lebih mengeksplorasi berbagai peran dalam penyelenggaraan SEM, dari pemain, pelatih, hingga penyelenggara, bahkan supporter nanti semuanya dari siswa. Kita libatkan SEM ini adalah siswa aktif, jadi semuanya siswa. Jadi siswa dalam lomba bola voli antar kelas yang sudah dimodifikasi, siswa juga nanti jadi pemain antar kelas ya. Kemudian ada yang bertugas sebagai penyelenggara pertandingan, dari wasit 1, wasit 2, linesman, kemudian scoresheet ya, menghitung skor dalam pertandingan bola voli nantinya. Hingga nanti mungkin beberapa kelas yang tidak dilibatkan langsung sebagai pemain itu menjadi supporter bagi kelasnya. Jadi kalau menjadi supporter nanti bisa boleh membuat yel-yel atau spanduk, slogan dan sebagainya, sekiranya bisa memotivasi timnya supaya bisa jauh lebih menang seperti itu, bisa berhasil ya. Jadi di sini sebelumnya siswa diberikan pilihan untuk memilih aktivitas permainan untuk pengembangan berbagai gerak dasar serta keterampilan gerak dalam berbagai aktivitas olahraga, sehingga pilihan yang mereka pilih bisa dipertanggungjawabkan untuk pelaporan proyek. Makanya sebenarnya ini ada tugas proyek yang nantinya berupa penyelenggaraan pertandingan bola voli antar kelas. Bola volinya peraturannya sudah dimodifikasi seperti itu, Bapak Ibu.
fungsi nanti Bapak Ibu dan komunitas belajar, saya memang bekerja sama dengan komunitas belajar. Nanti fungsinya adalah sebagai aspirator. Ketika ada siswa bertanya, Bapak Ibu guru bisa memberikan gambaran pemahaman supaya berjalan proyeknya seperti itu. Next, Ibu. Lanjut, tujuan dari pada program di antaranya yaitu untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Intinya ada pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Makanya mohon maaf tadi saya menghubungi ketua Pombel ya, wakilnya kalau tidak salah itu untuk mengagendakan kegiatan pada hari ini. Ini bagian daripada sosialisasinya seperti itu. Tujuan program diantaranya adalah satu, meningkatkan semangat dan kebersamaan di antar siswa seperti itu. Kemudian yang kedua, mengembangkan keterampilan sosial dan kepemimpinan. Jelas di situ kalau nanti siswa ditunjuk sebagai kapten atau coach dalam tim bola volinya, dia memiliki peran yang lebih seperti itu. Kemudian meningkatkan kebugaran fisik. Sudah jelas ketika siswa melakukan aktivitas fisik, insya Allah sehat, kebugaran fisiknya akan bagus seperti itu. Kemudian menumbuhkan rasa sportivitas. Dalam permainan itu harus ada kalah, harus ada menang, sehingga yang menang pun harus tidak curang seperti itu. Bagaimana caranya? Jadi sportivitas tetap dijunjung tinggi. Kemudian sarana penyaluran bakat dan minat. Mungkin bagi siswa yang hobi bola voli itu bagian daripada rekreasinya mereka. Mereka senang melakukannya seperti itu. Kemudian pengembangan kreativitas dan strategi. Jelas di dalam permainan dibutuhkan sekali strategi, taktik untuk menang. Bagaimana caranya seperti itu. Ini semuanya adalah siswa yang mengakomodir. Jadi guru hanya memantau dari jauh saja, berjalan dengan baik atau tidak seperti itu. Kemudian peningkatan prestasi akademik secara tidak langsung. Siswa ini ada istilah mensana incorpore sano. Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat, seperti itu ya. Kemudian penerapan konsep belajar siswa aktif. Jelas sekali dari model SEM ini tentunya karena pelibatan siswa secara keseluruhan dan siswanya yang aktif. Seperti itu. Next. Dari capaian, ada dalam program ini ada capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Sehingga Bapak Ibu sekarang nanti punya gambaran juga terkait dengan capaiannya apa, perannya bagaimana hingga sampai hasil yang diharapkan. Di sini capaiannya yaitu capaian keterampilan motorik, penguasaan teknik, koordinasi dan keseimbangan serta peningkatan daya tahan fisik. Ini bagi peserta didik secara langsung. Kemudian capaian kognitif, memahami berbagai taktik dan strategi dalam bermain, cepat mengambil keputusan, meningkatkan pengetahuan peraturan permainan. Cepat mengambil keputusan itu ibarat begini Bapak Ibu. Kalau dalam permainan itu, kalau si tosser bola voli ya, tosser sudah bola tinggi, itu tidak boleh ditunda. Telat sekian detik, gagal. Smashnya gagal. Jadi harus cepat mengambil tindakan seperti itu. Lanjutannya adalah capaian sosial dan emosional, yaitu memahami pentingnya kerjasama, komunikasi, memberi kesempatan, memimpin tim. Di situ nanti mereka perannya sebagai apa, jadi diberikan kelulusan. Sampai bertanggung jawab atas peran mereka dalam proyek. Jadi semua kalau supporter dia tanggung jawabnya bagaimana? Supporter yang baik itu seperti apa? Kalau kita kaitkan dengan pengalaman real di lapangan, itu mohon maaf, kemarin ketika Piala Dunia ya, Piala Dunia yang kualifikasi, itu ketika Indonesia melawan Jepang, itu selesai, meskipun tim Jepang menang, tidak serta-merta satu mengolok-olok atau mengejek. Bahkan mereka membawa kantung plastik tanpa ada komando dari pihak Indonesia. Jadi semua supporter Jepang itu bawa kantung plastik, memasukkan sampah-sampah yang ada di area stadion seperti ini. Ini bagian daripada pembelajaran yang perlu sebenarnya ditanamkan kepada peserta didik atau siswa seperti itu. Kemudian capaian akademik dan kreatif, melakukan penelitian terkait topik dan relevan dengan proyek.
Jadi proyek yang tadi disusun secara rapi, mereka bisa meneliti bagaimana terkait strategi bermainnya, latihan fisiknya itu diteliti, bisa seperti itu. Kemudian capaian pengembangan pribadi, mampu mengatur dan mengelola pembelajaran mereka sendiri, melakukan refleksi terhadap pengalaman belajar mereka dan mengevaluasi diri sendiri serta tim. Jadi mungkin setelah bermain, kita semisal ada tim kalah, ada kelas tim kalah, kita mengevaluasi apa kekurangan kita. Jadi ketika nanti akan ada kelas meet bola voli lagi, mereka akan berusaha meminimalisir kekurangan seperti itu. Kemudian di sini langkah-langkah pelaksanaan tersusun secara rapi dari perencanaan program, sudah dikemas, kemudian koordinasi dan kolaborasi. Ini salah satunya adalah koordinasi dan kolaborasi. Saya mengundang komunitas belajar di SMP Negeri 4 Bangkalan untuk ikut berkolaborasi mensukseskan kegiatan yang akan dilaksanakan besok. Kemudian pendataan pemanfaatan aset pendukung. Jadi menghitung apa saja aset yang bisa digunakan dalam penyelenggaraan besok. Jadi kalau kita tidak punya lapangan, harus bagaimana nih tempatnya? Apa harus tetap di SMP 4? Kan begitu. Jadi harus dihitung-hitung juga supaya apa? Meminimalisir semua kekurangan yang terjadi ketika mendekati hari ya, seperti itu. Kemudian pembelajaran berbasis proyek jelas. Maaf ya, ada pengenalan peraturan permainan bola voli modifikasi ya. Nomor 4 itu dikenalkan kepada siswa. Sebenarnya yang dimodifikasi itu Bapak Ibu ukuran lapangan saja. Karena saya tahu kelas 7 rata-rata untuk servis saja itu banyak yang nggak nyebrang. Kalau Bapak Ibu guru semua insya Allah nyebrang, masih nyebrang. Nah ini yang dimodifikasi adalah ukurannya yang semestinya 9 kali 9 ya, 18 kali 9 itu bisa nanti pakai 5 kali 5 atau seperti itu. Tetap untuk peraturan yang lain sama, game point-nya saja mungkin akan diatur supaya tidak 25, bisa 15 seperti itu, kecuali final seperti itu. Kemudian pembelajaran berbasis project sudah disampaikan di awal di kelas 9 bahwa ini adalah project yang harus sukses ketika nanti pelaksanaannya seperti itu. Kemudian pemilihan peran dan penyelenggaraan pertandingan. Siswa di kelas masing-masing dibantu wali kelas mungkin nanti akan menentukan siapa yang jadi pemain. Tapi tidak boleh guru itu menunjuk kamu harus jadi penjaga kamu harus jadi set upper atau libero. Tidak. Biarkan mereka menentukan sendiri. Jadi Bapak Ibu guru itu hanya memfasilitator saja, fasilitas supaya bagaimana sih progres perjalanan mereka menentukan peran hingga bermain itu benar-benar totalitas. Meskipun nantinya kalah, tapi kan ada proses yang dilalui seperti itu. Oke ya, sampai terakhir ya pelaporan dan dokumentasi. Jadi di ending nanti kelas 9 yang saya ajar itu akan melaporkan kegiatan dan sebagainya, didokumentasi dan sebagainya. Ini masanya saya menjadwalkan di 25 November 14 Desember itu dari perencanaan hingga pemilihan peran. Kemudian prakteknya 16 sampai 21. Kebetulan sudah ujian. Seperti itu ya. Next lanjut peran. Sudah jelas di sini. Oke. Perannya semua siswa intinya. Seperti itu. Hasil yang diharapkan sudah jelas Bapak Ibu ya. Pengembangan karakter dan nilai positif yang penting di situ. Mari lanjut Ibu. Next, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Pertandingan bola voli modifikasi antar kelas yang dikemas dalam pembelajaran SEM merupakan kegiatan kurikuler. Sebenarnya bisa juga diangkat ke P5 ini. Bisa sebenarnya. Ya, bukan juga dan lagi temanya begitu. Nanti bisa kolaborasi dengan tim kurikulum ya. Kenapa kurikuler? Karena kegiatan pembelajaran dilakukan untuk memperdalam, menguatkan atau memperkaya terutama mapel PJOK khususnya bola voli seperti itu. Kemudian peserta merupakan seluruh siswa kelas 7, 8, 9. Di sini Bapak Ibu, peran kelas 9 lebih banyak. Mereka penyelenggara. Kalau kelas 7 dan 8
mungkin itu adalah tim bertanding, kemudian tim supporter, kemudian ditunjuk sebagai coach dalam tim atau manajer, seperti itu. Jadi nanti bisa kerjasama dengan Bapak Ibu wali kelas dan pengajar untuk bisa mensosialisasikan seperti itu. Kemudian jelas pada minggu terakhir bulan November akan diberikan informasi mengenai rencana program. Ini alurnya Bapak Ibu, semuanya alurnya ya. Kemudian penanggung jawab dari kegiatan ini adalah kepala sekolah dan fasilitatornya adalah guru PJOK, dan untuk mitra adalah guru kombel. Guru kombel sebelahnya Bapak Ibu guru semuanya. Ada guru mapel dan wali kelas seperti itu. Oke, next lanjut. Kapasitas yang dimiliki sekolah. Sumber yang dimiliki ada lapangan sekolah. Lapangan kita bisa fungsikan untuk ukuran lapangan bola voli standar itu bisa memungkinkan. Tetapi untuk modifikasi amat sangat memungkinkan sekali. Kemudian alat pertandingan dari bola voli, net voli, dan net voli, insya Allah sudah tersedia ada, tinggal kita jalan saja seperti itu. Di sini peran guru PJOK sumbernya itu sebagai pengalaman dalam mengajarkan materi permainan bola voli. Jadi Bapak Ibu pengajar PJOK tentunya sudah menyampaikan bagaimana materi bola voli itu kepada peserta didik. Kemudian untuk komunitas sekolah, dukungan dari guru mapel, wali kelas, semuanya ya, orang tua siswa, komite untuk membantu pelaksanaan dan evaluasi program. Di sini dilibatkan semuanya, ya. Jadi termasuk orang tua siswa dan komite seperti itu. Pemanfaatan asetnya, lapangan sekolah jelas untuk venue pertandingan, alat pertandingannya, pendukung, sarana pelaksanaan, guru sebagai fasilitator. Di sini orang tua dilibatkan dalam proses evaluasi dan memberikan dukungan kepada siswa seperti itu. Next, Ibu. Rencana evaluasi. Ada evaluasi awal program, tengah program, dan sebenarnya komunitas sekolah ini akhir program Bapak Ibu ya. Sudah jelas sekali sebenarnya sumber datanya dari peserta didik, melalui observasi dan refleksi, guru melalui pengamatan selama pertandingan dan sesi diskusi, kemudian orang tua yang mengisi kuesioner, kemudian pengisinya setelah kegiatan. Teknik pengambilan datanya melalui observasi, refleksi pribadi maupun kuesioner yang dibagikan kepada orang tua maupun siswa seperti itu. Lanjut. Kemungkinan tantangan diantaranya siswa kurang tertarik dengan permainan bola. Ada juga di kelas itu yang siswa tidak tertarik sama sekali dengan bola voli. Ada, Bapak Ibu ya. Solusinya bagaimana? Di sini mengenalkan permainan bola voli dengan berbagai variasi model pembelajaran, sehingga nantinya dibuat menyenangkan dan mudah sekali dipahami oleh peserta didik. Kemudian keterbatasan waktu dalam melakukan refleksi yang mendalam. Di sini solusinya mengalokasikan waktu refleksi yang cukup di akhir setiap sesi. Jadi setiap sesi kita lakukan refleksi gitu aja langsung supaya apa? Tidak hilang ketika kegiatan sesi pertama kita masih mengingatnya seperti itu. Terakhir pelaksanaan bersama dengan musim penghujan. Kebetulan musim penghujan Bapak Ibu, jadi bisa mengakibatkan lapangan jadi basah atau licin. Solusinya di sini menyikapi berbagai alternatif pilihan lapangan yang ada di SMP Negeri 4 Bangkalan. Jadi ketika memang benar-benar hujan bisa dialihkan ke lapangan depan IPA ini seperti itu. Next, lanjut. Oke, thank you, terima kasih banyak. Bapak Ibu sekalian, Kombel yang ada di SMP Negeri 4 Bangkalan, harapan saya ada masukan dari Bapak Ibu sekalian yang bisa jadi referensi atau kalaupun nantinya bisa jadi referensi saya untuk merefleksi kembali apa yang saya rencanakan. Barangkali ada Bapak Ibu masukan dari Bapak Ibu? Masih di sini Bapak. Tadi saya sempat ke Ibu Kurikulum, kemudian saya menanyakan pasca ujian apa kira-kira kegiatannya? Ya betul ya. Tidak ada remedial sehingga bisa langsung diisi proyek yang kita siapkan seperti itu Bapak Ibu. Ada kira-kira masukan? Terutama guru olahraga baru Pak Ibu Oke, mungkin isinya bukan cuma voli. Oke. Yang belum absen. Jadi tim. Oke.
Terima kasih banyak. Ada masukan bahwa kalau bisa yang dibuat kelas meeting jangan voli saja, atau pertandingan yang lain yang lebih yang sama-sama seru, yang menggunakan tim. Kira-kira Bapak Ibu dulu pernah kita melakukan futsal. Ya, futsal. Bahkan ada sponsor dari Sinjai. Oke, bisa sekali. Ada masukan dari Ibu Rabur, yaitu bagaimana Pak jika mengangkat permainan tradisional seperti misal babak sodor seperti itu ya. Bisa sekali, seru, karena saya melihatnya babak sodor adalah olahraga tradisional yang mungkin sudah mulai ditinggal, dan siswa banyak bermain gadget untuk mengeksplor diri. Daripada bermain yang seperti itu, lebih baik yang mudah-mudah dan nyaman-nyaman seperti itu. Bisa diangkat seperti itu. Nanti bisa jadikan tambahan refleksi saya untuk menyempurnakan RTL seperti itu. Terima kasih sekali masukannya. Bapak Ibu ada masukan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Terima kasih yang tak terhingga kepada seluruhnya. Mudah-mudahan berkah dan sehat semuanya. Amin. Sekian refleksi tindak lanjut untuk kegiatan desiminasi PKG PJOK 2024 Bangkalan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.